Ya, pertemuan di pertemuan ke-7 kali ini kita awali dengan doa beragama dan keyakinan masing-masing dengan harapan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari materi di pertemuan kelima ya tentang fungsi absolut dan fungsi logika. Berdoa dipersilakan. Ya, doa selesai. Oke, di pertemuan kemarin sudah kita coba sampaikan bagaimana konsep dasar pengolahan data, bahwa ada beberapa Ya, poin yang perlu kita pahami, yaitu tentang konsep tipe data itu sendiri. Kemarin ada 3 yang di kategori dari tipe data, yaitu ada tipe data teks atau label, kemudian ada tipe data value, kemudian tipe data formula. Yang perlu kalian mengerti itu di 2 tipe tadi, ada teks label sama value. Value-nya nanti macamnya kemarin ada integer, ada bilangan bulat, ada bilangan desimal, ada mata uang, ada bilangan yang ilmiah yang 10 pangkat sekian itu, kemudian ada juga yang format jam dan tanggal, kemudian bulan yang terus sama pas untuk logika apa tipe data bulan, benar dan salah. Eh, Kemudian kemarin juga kita sudah pelajari tentang operator aritmatik ya. Walaupun selain operator aritmatik nanti ada banyak, khususnya kemarin tentang operator perbandingan ya, itu yang nanti kita pakai di dalam fungsi logika. Kita sering nanti gunakan tentang operator aritmatik. Aritmator logika ya, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Itu yang kaitannya dengan fungsi logika. Kemudian tipe dari tipe data karakteristiknya juga kemarin sudah kita pelajari bagaimana kalau tipe data teks atau label itu karakteristiknya kalau diketik di dalam sebuah sel itu letak posisinya adalah di paling kiri, tata kiri. Tapi kalau tipe data value bisa paling rata kanan atau di tengah untuk bulan tadi, true false-nya. Jadi kalau logikanya kalau ngetik tanggal kok dia rata kiri, oh berarti tanggalnya formatnya salah. Bisa mungkin kebalik tanggal bulan atau bulan tanggal. Tergantung dari format komputer kalian ya. Kalau kita gunakan format Indonesia pastinya harus tanggal bulan dulu. Nanti kalau menggunakan format Inggris bulan dulu baru tanggal. Eh Kemudian kita mulai ke pertemuan ke-5 kali ini ya. Kita share screen dulu. Silakan diunduh materinya sambil dipresensi ya. Yang belum presensi, eh, di pertemuan ke-5 ini kita fokus membuat praktikumnya. Kalau kemarin berapa? Cuma tiga praktikum ya, 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan ke-5 ini nanti tugasnya membuat praktikum 4 sampai dengan 9 plus latihan 1. Jadi berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 7 berarti ya. 7, tapi simpel-simpel, maksudnya enggak terlalu banyak. Ya, kecil-kecil. Oke, contoh yang pertama kita ulas dulu tentang fungsi absolut ya. Fungsi absolut dulu. Oke, coba saya bagi layarnya menjadi 2. Untuk di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal bagaimana mengcopy sebuah formula ya, mengcopy sebuah formula. Contohnya yang ada di berapa kemarin ya? Oh ya, waktu operator ini ya. Ini kemarin kita tinggal menulis salah satu formula di baris 3 ya, baik di kolom D, E, F, G sampai dengan J. Tinggal ditulis saja formulanya yang di sini, kemudian nanti ditekan handle tarik ke bawah. Nah, konsep kalau kita menggunakan formula, kalau di copy ke bawah, itu kemarin karakteristiknya, contoh kita ulang aja. A ditambahkan B ya. Kita copy ke bawah. Kalau di D3 itu adalah B3 plus C3, tapi kalau di copy ke bawah, kalau kita sampai dengan D7, itu secara otomatis rumusnya atau formulanya akan berganti, yaitu B7 plus C7.
Ini menandakan bahwa kalau sebuah formula itu kalau di-copy ke bawah, itu yang berubah adalah nomor barisnya. Tapi kalau suatu formula itu di-copy ke kanan, ya, itu nanti contoh ini, walaupun ini tidak relevan ya, coba kita geser ke kanan, ya. Walaupun rumusnya menjadi salah. Cuma di sini coba perhatikan di B3 plus C3 kalau diletakkan di E berapa ini E3 itu berubah menjadi C3. Jadi kalau di copy ke kanan itu yang berubah adalah nama kolomnya. Jadi bukan nomor barisnya tapi nama kolomnya. Tapi kalau di copy ke bawah nomor barisnya yang berubah. Nah, konsep ini bisa kita terapkan apa bagaimana kalau seumpama ada contoh ya contoh ini diperhatikan keempat ya ada contoh daftar pembelian komputer ini ada nomor penjualan, ada nama barang, ada harga, ada total harga. Ini mungkin dalam 1.000 ya, 85.000. Kuantiti yang dibeli ini kebetulan sama 2 ya. Nah, bagaimana seumpama harga total itu kan isinya logikanya seharusnya kan cuma harga satuan dikalikan jumlah item beli. Banyaknya beli berapa? Oke, contoh di praktikum keempat kita isi. Minimis dulu toolbarnya. Ya, tinggal sama dengan kalau di kolom di berapa ini? Di D3 itu isiannya adalah harga satuan dalam ribuan rupiah dikalikan item penjualan. Nah, itu di sini. Nah, tinggal dikali pakai simbol operator bintang. Kemudian kali jumlah item dibeli. Ya, supaya kita kehendaki untuk yang mana tadi? 2 kok C itu sudah C8. Ini adalah C3 kali C18. Jadi kalau di copy ke bawah, ya, di copy ke bawah, tentunya akan bergeser yang tadi semula. Ini menjadi C4. C4 dikalikannya bukan di C18 lagi, tapi bergeser ke bawah. Karena tadi konsep kalau formula itu di copy ke bawah, berubah nomor barunya. Supaya tidak berubah, bagaimana maksudnya? Yang sini biarkan, maksudnya yang harga satuan mengikuti dari barisnya, tapi yang item jumlah dibeli banyak yang dibeli itu ya tetap itu ini, tidak berubah. Berarti ada namanya fungsi absolut ini. Berarti yang ada keterangan banyaknya item dibeli ini silakan diblok ya, diblok aja, diblok. Kemudian bisa manual kalian membuat absolut itu menggunakan tanda dolar ya, tinggal dolar dikunci atau dolar itu gunanya untuk mengunci. Apa yang dikunci apa? Yang dikehendaki kan rumusnya itu copy ke bawah. Jadi minimal yang dikunci adalah nomor barisnya. Berarti yang ada C ini dikasih kayak gini. Dolar C dolar 18. Maksudnya supaya kalau di copy ke bawah itu tetap C18 ya. Jadi tidak berubah. Selain menggunakan tanda dolar manual, bisa juga kalian gunakan tombol fungsi F4 di keyboard. Kalau yang teman-teman menggunakan laptop atau PC, tekan tombol fungsi di keyboard F4 itu ya. Nanti akan membuat absolut ada 2, namanya ada absolut mutlak, ada semi absolut. Kalau absolut mutlak itu antara nama kolom dan nomor baris itu dikunci semua. Ada tambahan dolarnya di sini. Tapi kalau kita menggunakan semi absolut, salah satu bisa nama kolom atau bisa nomor baris. Yang kita kehendaki adalah minimal ini ya, minimal seperti ini. Tekan F4 lagi untuk berubah ya. Jadi F4 pertama itu untuk absolut mutlak, nama kolom dan nomor baris dikunci semua. Tekan F4 lagi itu untuk mengunci nomor barisnya, tekan F4 lagi untuk mengunci nama kolomnya. Itu dibolak-balik aja. Nah, kita butuhkan yang seperti ini aja. Sudah cukup. Oke, di enter. Itu namanya absolut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ini hasilnya nanti kalau di copy di sini tetap yaitu sel C yang dikehendaki yaitu ada di C6. Pengkalinya tetap setiap item dibeli sebanyak berapa. Itu namanya absolut. Penerapan absolut juga dipakai untuk di praktikum kelima ya. Contoh ini ada di praktikum 5 ada pengkalian ini. Pengkalian antara ada X ya, pengkali ini maksudnya, kali. Artinya kalau kolom di sini berarti B1 dikalikan A2.
Rumusnya kita cukup membuat satu rumus. Nanti bisa di copy ke kanan, bisa ke copy ke bawah. Oke. Berarti di sini coba perhatikan konsep sederhana di sini. Kalau di sini berarti yang dikunci apa kira-kira? Kalau supaya bisa dikunci. Sini yang dikunci adalah baris satunya ya. Sedangkan sini yang dikunci adalah kolomnya. Nah, oke, berarti sama dengan kita rumus umumnya kan seperti ini dulu. Ini dikalikan sampingnya. Ya. Kemudian yang ada keterangan B1 itu dikunci barisnya. Ya, kita kunci barisnya. Sedangkan yang A2 kita kunci nama kolomnya. Ya, nama kolomnya. Pak, maaf Pak, tadi Ya. kuncinya tinggal mencet apa Pak? F4. 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 Nah, dulu kan ada F4. Kunci, Pak. Gimana? Otomatis langsung kunci. Iya, langsung ada tanda dolarnya. Jadi kalau F4 pertama itu ada absolut mutlak. Absolut mutlak itu ada muncul dolar di depan nama kolom dan di depan nomor baris. Tekan F4 lagi, dia ngunci di nama nomor baris. F4 lagi di nama kolom. Gitu. Atau manual juga boleh menggunakan dolar dimanualkan itu. Depannya kolom, depannya nomor baris. Tinggal di copy aja ke kanan, copy ke bawah. Nah, logikanya coba. Ini 5 kali 5 benar ya. Ini 4 kali 5 20. Benar. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Dikunci pintunya. Kunci pintunya ya. Mbak Rinatri, saya mute dulu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini sudah sampai ke praktik kelima. Cepat toh, cuma 5 menit dan nyampe. Cuma 2. Kemudian ini penjelasannya agak panjang, tapi penerapannya sangat simpel. Nah, operasi rasional, operasi logika itu kemarin sudah kita sedikit bahas ya. Ada lebih besar. Cuma penerapannya kemarin kan belum. Ya, contoh penerapannya nanti di sini. Enaknya pengolahan data ini mengolah apa ya, pola pikir istilahnya, alur logika kalian ya. Makanya teman-teman yang di teknik itu lebih cenderung ya bukan menyudutkan prodi lain, bukan ya, maksudnya dilatih untuk memakai logika. Oh, kalau ingin ini itu syaratnya harus apa? Kalau syaratnya tidak terpenuhi tidak mungkin mendapatkan ini. Itu untuk alur logika seperti itu. Nah, operasi di operator perbandingan namanya atau aritmatika rasional itu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan itu pakai lebih kecil, lebih besar ya, kemudian sama dengan. Nah, ini untuk operasinya, untuk operatornya. Sedangkan untuk fungsinya itu ada ini beberapa ini. Ada yang kita pakai pertama if tentunya. Jadi kalau nanti soalnya ada kata-kata jika, silakan selesaikan dengan menggunakan fungsi if. Kemudian nanti kalau ada kata-kata di soalnya itu ada kata-kata dan untuk menyambungkan untuk dua syarat ya, dua syarat disambungkan dengan dan berarti kita menggunakan fungsi and. Tapi kalau dua syarat itu disambung menggunakan fungsi atau dua syarat atau lebih itu disambungkan oleh or itu atau silakan gunakan fungsi or. Tapi kalau not itu digunakan untuk ya tidak. Jadi contoh selain laki-laki berarti not laki-laki yang mewakili laki-laki itu apa? Berarti yang dimaksud adalah perempuan dan sebagainya. Oke, nanti yang sering kita pakai yang ini. If, and sama or, yang not jarang dipakai karena soalnya jarang ditemui ya. Oke, coba kita pelajari dulu untuk fungsi if-nya dulu, kita belajar dari if dulu. Untuk fungsi if itu ada yang namanya if logical test, kemudian ada nilai benar dan nilai salah. Itu berlaku untuk yang dua kondisi. Jadi kalau ada dua kondisi A sama B saja, berarti kalau selain A pasti kan B. Nah, A itu kita anggap jika kondisi A itu logical testnya, terus jika kondisi A-nya terpenuhi, maka dapatnya apa? Ya, kemudian false-nya itu adalah nilai kalau tidak memenuhi kondisi yang pertama. Ya. Oke, nanti penerapannya ada di contoh. Itu kalau dua kondisi. Kalau yang lebih dari dua kondisi bagaimana? Gini. Kalau dua kondisi ini if-nya ada berapa? 1 ya. Jadi kondisi kedua tidak usah disebut, langsung dia dapatnya apa. Jadi selain logika tes di pertama itu pastinya adalah
dia kondisi untuk yang kondisi false. Contoh penerapannya begini. Nah, kayak gini. Kalau di Indonesia kan ini ada metode perumusan selain ini. Kalau ini masih formula lewat Excel ya. Ini ada logical test, value if true sama value if false. Kalau di Indonesia kan ada nilai tes logika ya, 1, kemudian ada tes logika 2. Oke, kalau kita ada 2 kondisi tadi sama yang tak tes tadi, tapi cuma di Indonesia kan ini. Ada namanya TL, tes logika 1, kemudian nilai benar 1, nilai benar 2. Artinya kalau ada 2 kondisi, tes logik 1 atau syarat 1 dan syarat 2 gitu ya. Oh, jika syarat 1 terpenuhi, maka dia mendapat apa? Nilai benarnya apa? Oh, kalau tidak terpenuhi, berarti menjadi tes logika yang kedua tadi. Tapi tidak usah disebut tes logikanya, tapi langsung dia dapatnya apa. Contoh aja langsung ya ke soal. Ini ada di praktikum ke-6 untuk jenjang usia ya, jenjang usia. Bahwa menyatakan bahwa yang usianya ini jika umur pengunjung itu usia ya. Jika usianya itu lebih kecil sama dengan 7, maka kategorinya adalah anak-anak. Kemudian selain itu berarti kan lebih besar dari 7. Maka penulisannya if seperti yang ada di sana di modul, ini saya terjemahkan saja. Berarti kalau ada kata-kata jika, fungsi itu harus diawali oleh sama dengan formula istilahnya ya. Kemudian if jika, besar kecil tidak masalah ya, sama saja. If apa? Yang jadi insola adalah jika umur ya, umur di baris 3 yang mewakili umur kan usia ini ya, yaitu di D3. Kita pilih D3. Jika D3 apa? Lebih kecil sama dengan. Nah, itu. Kita tulis saja operatornya. Operator perbandingannya yaitu lebih kecil sama dengan berapa? 7. Nah, itu untuk tes logika, maksudnya syarat. Jika syaratnya itu usianya lebih kecil sama dengan 7, maka kategorinya adalah anak-anak. Ingat-ingat anak-anak itu kan tipe data teks atau label ya di dalam tipe data 3 kemarin itu. Berarti setiap tipe data teks label di dalam sebuah formula wajib diapit petik 2. Ya. Anak-anak boleh besar, boleh kecil ya. Itu untuk pengetikan aja. Anak-anak. Selain itu, tentunya kan yang selain lebih kecil sama dengan 7, artinya kan lebih besar 7. Itu tidak usah disebut karena cuma 2 kondisi. Berarti langsung apa? Langsung dewasa itu aja. Jadi tidak usah disebut kriterianya, otomatis selain lebih kecil sama dengan 7 pasti kan lebih besar dari 7. Maka langsung disebut value if false-nya, maksudnya nilai salah dari logical test-nya itu kalau tidak terpenuhi maka dia langsung rucut ke sini. Gitu ya. Tapi jika terpenuhi menjadi value if jika lebih kecil sama dengan 7 itu apa? Kategorinya apa? Oh, anak-anak. Ya, selain lebih kecil sama 7, kategorinya apa? Oh, dewasa. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Tinggal di kurung tutup sebanyak if. Enter. Itu kalau 2 kondisi. Nanti untuk kasih juga sama caranya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, kita coba ulang lagi. Untuk yang biaya karcis itu kan cuma ada 2 kondisi saja. Jika usianya anak-anak 5.000, jika usianya dewasa 10.000. Kalau tadi menentukan kategori ya, sekarang kita tentukan dari jenjangnya. Kalau yang di kolom jenjang usia itu kan data usianya kan bentuknya value ya. Ini kan value atau nomor istilahnya, angka ya. Angka. Kemudian kalau angka menggunakan operator perbandingan lebih kecil, lebih besar. Tapi kalau di sini jenjang usia ini yang kemudian yang biaya kader itu dari kriteria jenjang usia. Jenjang usia itu kira-kira apa? Kan isinya anak-anak sama dewasa lah. Nah, berarti kita sama dengan jika jenjang usianya yang mewakili di baris 3 adalah E3. Jika jenjang usianya sama dengan, jadi kalau tipe data teks atau label itu tidak ada operator perbandingan ya, adanya cuma sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, cuma ada 2 itu.
Jika sama dengan apa? Anak, maka berapa? Jika anak-anak kartusnya adalah 5.000. Tidak usah kalau 5.000 itu kan kembali ke tipe data. Kemarin kan merupakan mata uang ya, atau currency itu. Kalau currency atau tipe data mata uang di dalam sebuah pengolahan data, itu termasuk data value. Kalau value di dalam sebuah formula, jangan ditambahi apapun. Jadi data 5.000 tidak usah dikasih RP titik 5.00, tidak usah. 5.000 gitu aja. 5.000. Kemudian tidak usah dikasih embel-embel ya. Selain anak-anak kan cuma ada dewasa, cuma anak-anak sama dewasa yang usia. Berarti selain anak-anak kan pasti dewasa. Tidak usah disebut if E3 sama dengan dewasa, langsung dapatnya apa kalau dewasa? Adalah 10.000. Enter. Ini anak-anak, dia nanti akan menyesuaikan sendiri. Oh, di E3 itu isinya adalah anak-anak, maka yang dipakai adalah 5.000. Nanti kalau di copy ke bawah, E4 itu adalah dewasa, otomatis ya yang dipakai adalah 10.000. Sampai sini paham? Silakan yang butuh penjelasan. Paham. Oke, kita lanjut kalau sudah. Yang ini asiknya kalau sudah kriterianya lebih dari satu. Mana ini? Di praktikum ke-7. Ya, ini kalian diminta untuk membuat apa ini laporan tentang penggajian ya dari golongan dengan jumlah anaknya dengan status. Sebentar, ada yang mau bertanya sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi tugasnya kalian ngisi, ya tidak usah semuanya ya. Ini ada kemarin dari prodi mana itu, diisi manual semua. Ada yang dibuat ini, nanti yang lain kolom yang lain itu diisi menggunakan fungsi logika ya. Oke, contohnya untuk mengisi golongan ini sudah ada soal dan jawabannya juga sudah ada aslinya ya. Jawabannya sudah ada. Coba kita runtutkan pola pikirnya, cara kita step by step-nya kita coba pahami bersama-sama. Untuk menentukan gaji pokok ya, gaji pokok itu penentuannya itu dari 4 kondisi ini. Jadi gaji pokok itu penggajiannya dapatnya karyawan itu dari kriteria golongan. Jadi ada 4 kondisi itu. Jika golongan 1 maka gaji pokoknya 1 juta. Jika golongan 2 maka gaji pokoknya 1.200.000, 3 1.400.000. Selain itu atau ke golongan 4 1.600.000. Ini berarti kondisinya lebih dari 1. Yang dipakai mana yang ini? Terdapat lebih dari 2 kondisi. Kalau 2 kondisi itu kan cuma if-nya cuma 1. Kalau if-nya lebih dari 1, itu banyaknya if adalah jumlah kriteria atau kondisi dikurangi 1. Jadi kalau banyak kondisi 3, berarti if-nya harus ada 2. Yang terakhir itu adalah nilai false, value if false-nya, nilai salahnya. Tapi kalau kondisinya ada 4, berarti if-nya juga harus ada 3. Jadi n banyaknya kriteria dikurangi 1. Itu menentukan banyaknya if. Untuk yang terakhir itu tidak usah disebut kriterianya, langsung value if false-nya apa. Oke, berarti kalau di sini tadi soalnya ada 4, berarti kita kerjakan menggunakan if-nya harus ada 3. Kita ulang sebanyak 3 kali. Oke, sama dengan jika. Kalau kata menerjemahkan dalam formula, sebenarnya kalau dipahami soalnya gampang. Jadi kalau kata-kata soalnya ada kata-kata jika, berarti tinggal if. Gitu. If syaratnya apa? Golongan. Cari aja di baris 4 yang mewakili golongan. Oh, ternyata dari kolom B sampai dengan E itu yang mewakili golongan adalah kolom C4, sel C4. Ingat-ingat dalam membuat rumus formula itu menjawab soal ya, bukan menjawab yang ada di sini. Oh, kalau sini golongan 1 berarti tidak perlu yang lain, bukan. Tapi kita membuat formula itu menyelesaikan sebuah ini syarat, keseluruhan syarat harus diketik semua. Jadi jika golongannya sama dengan 1 itu teks atau label? 1 integer ya.
Apa? Value apa text label? Angka 1? Value. Value. Berarti tidak usah diapit petik. Gitu ya. Tidak usah diapit petik. 1. Jika 1, maka apa? Ini kan menggunakan mata uang, berarti 1 juta. Langsung diketik 1 nolnya 6. Ya, udah ya. Kemudian berikutnya diulang lagi. Boleh kalian copy, boleh. Dari I di copy kalau enggak mau capek menulis ya. Tinggal diganti jika sama dengan 2, maka 1.200.000. Kemudian diulang lagi sampai dengan if-nya 3. Karena kriterianya kan 4, berarti banyaknya if adalah dikurangi 1. Kriterianya dikurangi 1, biar itu 3. 1.400.000. Nah, untuk yang terakhir, untuk golongan keempat tidak perlu ditulis. Karena golongannya cuma 1 sampai dengan 4. Berarti if-nya cuma 1, 2, 3. Kemudian Pak, yang kalau misal tulis ada ngaruhnya nggak, Pak? Ya enggak ada, cuma mubadir. Itu gunanya gini, kalau ditulis if sama dengan 4, ya hasilnya sama. Hasilnya sama. Cuma nanti kalau ada kalian ngetik 5 itu nanti menjadi, kalau golongannya kok nanti tiba-tiba salah ngetik menjadi 5 gitu ya. Nanti dianggap value tulisannya nanti di dalam kolom nanti di gaji pokok ketemunya false, salah gitu. Tapi kalau di sini kalau kriterianya 4 kemudian ada salah ketik 5 atau 6 atau 7 itu tetap munculnya adalah golongan keempat, yaitu 1.600.000 karena ringnya itu kan cuma 1 sampai dengan 4. Oke, kita praktekkan aja ya. Kita coba lebih besar dari kita tulis semua gitu ya. Kita coba yang 4 kita tulis ini 4. Terus kurung tutup gitu ya 1.400.000. Oke, ini nyoba enggak apa-apa, harus bereksperimen. Itu kalau komputerin nah itu enggak bisa digoroi. Kalau teoritis kan di bla praktek sendiri, enggak tahu hasilnya kayak apa. Oke, kita enter. Iya saja, kurang tutup. Contoh, kita copy ke bawah. Ada salah ketik, mungkin di sini ada 2. Oh, ini 1. Saya ketik 5 gitu ya. Nah, ketemunya false. Tidak ada dalam ring soal. Ya, tidak ada salah. Tapi kalau ini kamu tadi yang 4-nya tidak kamu kasih if ya, tidak dikasih if. Jadi walaupun salah nanti dia akan dikelompokkan sebagai nilai salah yang kategori kelima. Nah, dianggap sebagai keempat karena nilai salah selain 1, 2, 3 itu ya dianggap semua golongannya menjadi 4 semua. Gitu ya perbedaannya. Itu sudah jelas kah? Oke, kita lanjut. Kalau enggak jawab. Tunjangan istri, ini gampang Pak, ini. yang salah, Pak, golongan 4 1.600.000 ya. Golongan 4 oh iya tadi belum ditulis ya. Ini masih sama tadi. Formulanya copy pastenya tadi belum diubah. 1.600.000. Di copy lagi ke bawah karena yang diedit cuma di baris 4 supaya bisa diterapkan ke semua. Nah, ini. 1.600.000. Oke, terima kasih caranya tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada, silakan. Mbak Nindya Dila, ada bertanya? Pak, saya mau tanya tapi di luar ini boleh nggak, Pak? Oh, boleh, silakan. Nah, itu kan namanya dijadiin 2 kolom, caranya gimana ya, Pak? Tekan tombol window. Kan di keyboard ada tombol window. Sebentar, Pak. Saya ikutin sekalian, Pak. Tombol buka dulu salah satu jendela Excel-nya atau PDF-nya. Bisa kalau ingin cara manual pakai ini yang tak tunjuk ini, gambar maksimis ini. Kalian geser-geser kayak gini toh. Ini kalau ini manual nih. Kalau ini saya manual, ini tak geser manual. Gampang toh yang ini toh, Mbak. Itu kalau manual. Tapi kalau ingin tidak manual, tekan tombol yang window itu. Oh, bukan itu, Pak. Maksudnya namanya itu loh. Nama itu kan di kolom 2 sama 3, Pak. Di tengah itu loh yang status. Oh, sorry. Saya kira tampilan dari windownya. Yang mana ini ya? Ini pakai marker and center. Contoh ini aslinya ya. Coba saya kembalikan aja. Marker and center. Tinggal diklik home. Di sini kan ada tombol selnya.
Ini saya besarkan aja biar kelihatan toolbarnya. Saya besarkan. Ini Iya, di iya, Pak. table home itu kan ada ini. Yang kemarin tuh. Ini aslinya 2 sel ini. Nah, 2 sel yang Oh, berbeda. Di 1 sel oh. kosong, tinggal digabung aja di blok. Kemudian ada merger and center. Di Merger. blok dua-duanya ya, Pak? 2 sel yang mau Diri. digabung. Apa bisa juga ini satu ya. Yang lainnya ingin samakan dengan ini, ada yang kemarin kita kenal ada yang gambar kuas itu, format pointer. Nah, ini juga bisa. Tapi setelah ada satu sampel ya. Nah, seperti ini. Penampilannya bisa macam-macam ya. Kalau jadi satu baris boleh enggak? Boleh. Contoh gini. Ini saya hapus. Saya hapus. Pakainya wrap text ya, supaya tampilannya ada kayak barisnya. Bentar, ini kenapa agak lelet ini? Delete. Pak, tapi posisi saya kok namanya di bawah ya, Pak, nggak di tengah ya? Itu tinggal diatur di sini, di alignment. Ya, di sini kan ada alignment di home. Ini kan ada alignment 4 ini. Ya, pilih yang ini. Middle alik sama center. Oh iya, iya. Iya, Pak, ya ampun. Jadi tinggal diklik. Oke lah, kalau dia cuma satu baris juga enggak masalah. Kalau satu baris itu tinggal di ini. Di home itu ada namanya wrap text. Kan ini kalau enggak saya aktifkan, dia dianggap satu baris seperti ini. Tapi kalau ingin tulisannya diproporsionalkan dari tinggi dari barisnya, tinggal di wrap text. Nah, seperti ini. Oh, wrap text. Di wrap text. Oke, lanjut. Sampai mana Ya, tadi? Pak. Istri ya? Lanjut. Tadi tunjangan, Pak. Tunjangan. Oke, tunjangan istri. Tunjangan istri diberikan, ini juga ada 2 nih, hanya diberikan pada status N, yaitu sebesar 200. Berarti selain N apa? Kan tidak dapat. Kan 2 kondisi. Ya, jika selain N, atau maksudnya N itu, di sini ada B ya, belum nikah. Belum nikah itu maksudnya memang belum menikah atau belum nikah lagi, itu masuk kategori ke sini ya. Masuk kategori ke sini. Jadi statusnya nikah dan belum nikah. Ini 2 ya, gampang lagi ya. Jika saya kira enggak. Kalau ada yang similar saya enggak perlu ini ya, diulang ya. Status. Oh, kalau ini statusnya N itu kan berarti apa? Teks ya, berarti diambil petik. Jika nikah, N-nya kecil besar pula masalah. Berapa? 200.000 ya. Zero. Selain itu enggak dapat 0. Copy ke bawah. Ya, diikuti ini saya kira sudah pemahamannya gampang. Kalau yang ketiga, tunjangan anak, untuk menyelesaikan yang kondisinya lebih dari 1 itu terserah kalian. Ya, mau dimulai dari atas boleh, mulai dari bawah boleh. Ya, enggak masalah. Mau dari tengah juga enggak apa-apa. Terserah kalian. Yang penting keempat-empat kondisinya itu terpenuhi semua. Ya, tercover semua. Bisa enggak saya pakai yang 2, 3, 4, else-nya yang tidak saya tulis adalah 1? Boleh. Bisa enggak saya pakai yang 3, 4, 1, else-nya menjadi 2? Boleh. Gitu. Yang penting 4 kondisi itu if-nya ada 3. Ya, 3 itu tidak ada mewajibkan urut dari 1 sampai dengan 3 enggak. Tapi terserah kalian. Begitu ya. Saya kira itu tentang fungsi if. Nah, sekarang coba gabungan antara N gitu ya. Kita cari soal yang ada logika ganda nih. Untuk yang N sama OR, saya kira sudah paham aplikasinya ya. Contoh apa? Kalau ada kata-kata, oh saya lulus teknologi informasi ini, syaratnya harus mungkin tugasnya ngumpulin nilainya minimal 75% dan nilai UTS maupun UAS-nya nanti salah satu terpenuhi yaitu nilainya B atau 71 gitu ya. Berarti antara 2 syarat itu penghubungnya apa kira-kira? N atau OR? N. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi ya nanti jadinya tidak jadi lulus ya. Contoh tugasnya cuma 50%, tapi ujian UTS-nya adalah sudah lebih dari 71 ya. Tetap karena ada satu logika yang satu syarat yang tidak terpenuhi karena menggunakan N, maka dia tidak akan tuntas. Beda kalau OR ya. OR. Saya punya pilihan weekend itu kalau enggak ke Solo ya atau ke Jogja ini. Bisa ke Solo sendiri atau bisa ke Jogja. Pilihan salah satu bernilai benar.
Maka di sini ada pernyataan 1 dan 2 ini. Kalau N itu dua-duanya syarat pernyataan atau kondisi 1 dan 2 itu wajib terpenuhi semua, baru nilai true. Benar itu maksudnya true ya, centang itu namanya benar. Tapi kalau or kebalikannya bernilai salah jika dua-duanya salah. Ya, jika N itu salah kecuali kalau dua-duanya benar, tapi kalau or salah jika dua-duanya salah. Jadi or itu false jika dua-duanya false, N itu bernilai true hanya dua-duanya true. Jadi ya, ngapalnya gampang. Contoh ini ada di praktikum 8. Nah, ini untuk hasil. Untuk hasil seleksi karyawan ini ada calon pegawai, ada tes tertulis sama psikotes. Yang lolos dinyatakan lolos masuk menjadi karyawan itu hanya yang tesnya tertulis terpenuhi 80, ya lebih besar dari 80, dan nilai psikotesnya lebih besar dari 85. Cara nulisnya ya ini sudah ada contohnya ya di praktikum ke-8 ya. Oke. Jika kata-kata jika itu berarti tulis dulu if-nya. Syarat karena ada dua kondisi, dua syarat yang harus terpenuhi di logical test, di kriteria, maka kita sebut penghubungnya apa dulu kira-kira dua ini. Tadi sudah di soalnya sudah jelas ada N ya, maka kita tulis N dulu penghubungnya untuk menyambungkan dua syarat tadi. Syarat pertama apa? Nilai tertulis itu tadi lebih besar dari 80, lebih besar, tidak ada sama dengannya ya, 80. Kemudian syarat kedua apa? Psikotesnya lebih besar dari 85, lebih besar dari 85. Maka jika itu terpenuhi 85. Jika itu terpenuhi ditutup dulu untuk nutup N ya, untuk nutup logical testnya. Lalu kalau itu terpenuhi apa? Value if true-nya apa? Diterima. Keterangan diterima petik 2. Diterima. Selain itu berarti kan tidak memenuhi syarat. Ya, berarti ditolak. Gitu. Ini sama menggunakan dua kondisi ya. Jika memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Berarti if-nya cuma satu saja. Yes, untuk menutup if-nya. Kita coba lihat pakai penghubung N ya. Ini lolos, sudah lebih besar dari 80. Tapi ini tidak lolos, hasilnya ditolak. Ini lolos baru diterima ya. Atau yang ini lolos, di kotanya lolos lebih besar dari 85 tapi tertulisnya tidak lolos, maka juga ditolak. Gitu ya. Ada yang mau bertanya tentang logika N, gabungan if dan N? Silakan. Sudah lancar. Oke, kalau sudah lancar kita lanjutkan tentang yang OR ya. Untuk yang OR, seorang manajer sedang menyeleksi pegawai baru. Ini syaratnya bukan N, tapi hasilnya adalah menggunakan OR. Yaitu ada pendidikan sama komputer. Ada datanya bahwa yang berhak menjadi karyawan itu yang minimal statusnya adalah S1. Atau selain S1 bisa juga yang asal bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Ya ada beberapa kandidat, ada 13 kandidat. Nah, yang memenuhi seleksi berapa tinggal ditulis saja di hasilnya ya, sama dengan nanti di modul itu kan menggunakan koma ya, nanti sesuaikan penunjuknya di Excel kalian ya, pakai koma atau titik koma ya, enggak usah bingung seperti kayak kemarin di pertemuan pertama. Jika S1 berarti if ini ada kata-kata atau ya udah langsung pakai or ya. Ini bedanya nanti N sama or di sini. Kalau OR syarat pertama yaitu pendidikannya diterima jika lulusan S1 sama dengan S1 atau ya dihubungkan dengan OR ataunya apa? Komputernya bisa E4 sama dengan bisa. Jadi yang S1 sendiri diterima walaupun tidak bisa komputer, atau bisa komputer walaupun D3 maupun SMP atau SMU ya bisa ya. Karena syaratnya ini tergantung dari
yang merekrut nih, yang merekrut, maka diterima. Selain itu ditolak. Tutup. Yes, kurang tutup. Nah, coba kita lihat analisis datanya. Diterima. Ini soalnya adalah S1 dan bisa. Ini SMU tapi bisa komputer diterima juga. S1 tapi tidak punya komputer diterima juga. Karena syaratnya OR itu kan jika syarat dua-duanya itu tidak terpenuhi semua. Itu ya. Itu antara if sama if and sama OR. Ada yang mau bertanya silakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, coba nanti sudah perhatikan 9 ya. Perhatikan 1 kalian buat ini cuma agak berbeda di ininya apa? Buat rata-ratanya. Kalau yang rata-rata biasa itu kan tinggal average, nah rata-rata gitu ya. Kalau di sini ada keterangan bahwa untuk nilai rata-ratanya itu ada pembobotan ya. Yaitu di sini ada apa? Bahwa tugas itu bobotnya 1, UTS 1 sama UTS 2 itu masing-masing bobotnya 2. Dari 1, 2, 2 itu sudah berapa itu? Sudah 5 ya. UASnya nilai bobotnya adalah 3. Jadi kalian tidak usah menggunakan average, tapi pembobotan dibagi jumlah bobot. Oke, tak praktekkan aja ya, nanti silakan dipraktekkan. Kalau mencari nilai, nanti juga ada beberapa cara ya. Cara pertama, ada 2 cara. Oke, contohnya kita buat. Karena tadi ada pembobotan, kalian menggunakan rumus operator aritmetik biasa aja. Jadi tugas nilainya 1 ya enggak usah dikali 1 ya. Itu berarti 1. Ditambahkan berapa? Ditambah kok presensi ini UTS ya. UTS 1 ya. Ini saya tulis presensi setelah apa-apa. Kalikan berapa? Dikali 2. Ya, ditambahkan UTS 2 juga dikalikan 2, ditambahkan UASnya dikalikan 3. Dikali 3. Ya, ini sebelum dibagi dikurungi dulu. Dikurung, kemudian nanti baru 3 kok. Lalu 3 kok ya, kelebihan. 3 ya. Kemudian baru dibagi jumlahnya berapa? 1, bobotnya berapa? Total bobot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bobotnya 8. Dibagi 8. Seperti ini. Nah, tinggal di copy. Apa Pak maksudnya, Pak? Gimana? Bobot itu maksudnya bobot Bobot apa, Pak? itu nilai ini apa persentase. Jadi UAS itu menyumbang 30% dari nilai keseluruhan mata kuliah. Ini contoh ini. Kemudian ini saya tadi UTS 1 saya ganti dengan presensi ya. Presensi sama UTS itu menyumbang 40%. Jadi UTS itu 20%, presensi 20%, tugasnya 10%. Jadi total itu kan jadi 80%. Nilai pembobotan aja. Jadi kalau nilai pembobotannya kan dapatnya 100 ya berarti baginya 100. Oh, nilai pembobotannya totalnya ketemunya cuma 9 berarti baginya juga per 9. Jadi baginya untuk mendapatkan rata-rata ini pembaginya pembobot. Total bobotnya berapa? Jadi yang dimaksud dari soal seperti ini. Ya, kadang kalau di real pembelajaran biasanya bobotnya nilainya itu 10, kalau enggak 100. Tapi ini agak beda di soalnya ini, bobotnya adalah totalnya 8. Berarti pengkalinya masing-masing dikalikan bobot per maksimal jumlah total dari bobotnya berapa. Itu akan ketemu rata-ratanya. Tinggal di copy ke bawah. Oke, sekarang untuk menyelesaikan nilai bagaimana? Coba nilai perhatikan. Nilai menentukan huruf itu ada berapa kondisi itu? A, B plus, B, C plus, C, D plus, D, E. Ada 8 ya. Berarti if-nya ada berapa? If-nya dibuat harus ada 7. Nah, untuk membuat if, silakan. Ada cara yang agak agak panjang sama cara yang simpel. Cara yang agak panjang dulu kalian gunakan if sama and. Ya, ini kan syaratnya syarat pertama itu lebih besar sama dengan 85, syarat kedua lebih kecil dari 100 sama dengan 100 maka A. Itu kalau berarti menggunakan if and ya. Tapi bisa juga kita kasih kalau ring seperti ini,
Itu yang cara kedua, kita ambil yang posisi batas bawahnya. Jadi contoh, nilai if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 85, maka A itu bisa juga. If kemudian if rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka B plus itu juga bisa. Ya. Jadi satu menggunakan if n sama n, if dan n. Kemudian yang kedua itu cuma if saja, cuma yang diambil batas paling bawahnya saja yang diambil. Gitu ya. Ya, silakan itu menjadi tugas kalian. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya stop record dulu. Siapa yang mau bertanya silakan. Pak, itu buat tugas, Pak. Yang Ya. kalau saya, Pak. Iya. Betul. Cuma itu toh, Pak. Tugasnya dari praktikum 4 sampai dengan praktikum 9.